Salam edukasi dari Edonesiania. Teman-teman guru inspiratif, mari kita lanjutkan diskusi kita tentang implementasi kurikulum merdeka. Pada video sebelumnya, kita sudah mendiskusikan tentang beban belajar dan struktur kurikulum di setiap fase. Ada hal yang perlu kita diskusikan dalam beban belajar dan struktur kurikulum, yaitu mengenai mata pelajaran pilihan di sekolah menengah dan madrasah aliyah. Mari kita diskusikan. Teman guru inspiratif, pemerintah sudah mengeluarkan panduan pemilihan mata pelajaran pilihan di tahun 2022. Silakan Anda baca dengan detail, khususnya untuk para guru dan kepala satuan pendidikan di SMA dan madrasah aliyah. Mari kita diskusikan sekarang hal-hal penting terkait dengan panduan tersebut. Teman-teman guru inspiratif, mari kita lihat lagi struktur kurikulum di SMA dan MA seperti kita sudah diskusikan sebelumnya. Pada struktur kurikulum terdapat kelompok mata pelajaran umum dan kelompok mata pelajaran pilihan. Nah, mata pelajaran pilihan yang disajikan mulai kelas 11 dan 12 itu terdiri dari 19 mata pelajaran, termasuk di dalamnya prakarya dan kewirausahaan, kemudian juga mata pelajaran lainnya yang dikembangkan berdasarkan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Dan untuk para peserta didik di madrasah aliyah disajikan mata pelajaran pilihan agama, yaitu ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, dan bahasa Arab. Mari kita bicarakan mekanismenya. Yang pertama, alokasi mata pelajaran pilihan per tahun sebanyak 720 sampai 900 JP di kelas 11 dan 640 sampai 800 JP di kelas 12. Selanjutnya, alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu 5 JP per minggu. Ada penjelasan, prakarya dan kewirausahaan itu adalah mata pelajaran pilihan yang bobotnya hanya 2 JP per minggu. Berbeda dengan mata pelajaran lain yang bobotnya 5 JP per minggu. Selanjutnya, tidak ada alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang diambil dari jam mata pelajaran pilihan. Nah, berikutnya harus dicatat bahwa setiap satuan pendidikan wajib minimal menyajikan 7 mata pelajaran pilihan. Sebaiknya dari rumpun-rumpun yang menyebar dari berbagai rumpun yang disajikan tadi. Tentu saja boleh lebih sesuai dengan pilihan anak-anak. Nah, siswa atau peserta didik harus memilih 4 sampai 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan. Dan setidaknya itu dari minimal 2 rumpun mata pelajaran. Dan bagi satuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah sebagai satuan pendidikan keolahragaan atau seni, dia dapat dibuka mata pelajaran olahraga atau seni sesuai dengan pilihan peserta didik. Mari kita lihat contoh. Misalnya, ini adalah peserta didik yang memilih
4 mata pelajaran dengan alokasi 20 JP. Matematika tindak lanjut 5 JP, fisika, sosiologi, dan ekonomi. Mari kita lihat pilihan yang berbeda. Seorang peserta didik memilih matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, dan prakarya dan kewirausahaan misalnya dengan jumlah 22 JP. Contoh lain misalnya, peserta didik yang memilih 25 JP. Dia memilih biologi, fisika, geografi, sosiologi, dan bahasa Inggris tingkat lanjut. Contoh lain untuk pilihan mata pelajaran agama. Misalnya seorang peserta didik memilih pilihan ilmu tafsir, ilmu fikih, bahasa Arab, dan antropologi dengan bobot 20 JP. Dapat juga peserta didik memilih ilmu tafsir, ilmu fikih, bahasa Arab, antropologi, dan prakarya. Atau contoh lain misalnya, mengambil 25 JP. Siswa memilih ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, bahasa Arab, dan sosiologi. Tentu saja ini adalah pilihan para peserta didik yang ingin mendalami ilmu agama dengan profesi sebagai dai dan sejenisnya. Mari kita lanjutkan ke strategi penyelenggaraannya. Yang pertama, satuan pendidikan dapat menentukan alokasi intrakurikuler dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dan jumlah pendidik. Misalnya, alokasi yang dipilih adalah 20 JP karena tidak tersedianya guru prakarya dan kewirausahaan. Jadi dalam hal ini, satuan pendidikan dapat menetapkan strategi-strategi yang sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Nah, bagi satuan pendidikan yang akan memilih alokasi 25 JP, itu harus mempertimbangkan kondisi kesiapan peserta didik, seperti kemampuan akademik dan faktor psikologis. Karena menambah JP, tentu saja itu menambah beban belajar bagi anak-anak. Ini bisa saja bagi anak-anak yang memang pembelajar yang tekun, sehingga tidak terbebani dengan penambahan mata pelajaran pilihan sebanyak 25 JP. Berikutnya, peserta didik dapat mengubah mata pelajaran pilihan di akhir kelas 11. Hal tersebut harus merupakan hasil evaluasi dari perjalanan belajar mata pelajaran pilihan di semester genap kelas 11. Dan tentu saja perubahan-perubahan tersebut harus diketahui oleh orang tua dan ditandatangani baik oleh siswa, oleh guru BK, dan juga oleh orang tua. Teman-teman guru inspiratif, tentu saja menyelenggarakan mata pelajaran pilihan bukan sesuatu yang mudah, apalagi untuk pertama kalinya. Nah, sebaiknya satuan pendidikan membuat roadmap perencanaan. Misalnya seperti roadmap berikut. Ketika akan menyelenggarakan mata pelajaran pilihan di kelas 11, maka di kelas 10 semester genap, satuan pendidikan harus mulai melakukan sosialisasi tentang mekanisme mapel pilihan kepada para peserta didik. Dan ini tentu saja dilakukan oleh Wakakur. Nah, Februari-Maret misalnya baru dilakukan pendampingan pilihan mapel oleh guru BK. Nah, dalam langkah ini, guru BK menyajikan layanan dan bimbingan karir pada peserta didik agar mereka mengenal minat dan bakatnya. Berikutnya misalnya April dan Mei disajikan polling untuk memilih mata pelajaran pilihan. Ini dilakukan oleh Wakakur dan guru BK. Dan tentu saja, misalnya bulan Juli, diumumkan pilihan mata pelajaran pilihan untuk diikuti dengan jadwal. Ini dilakukan oleh Wakakur dan guru BK. Teman-teman guru inspiratif,
pada kurikulum Merdeka, guru BK benar-benar memiliki peran yang sentral dalam hal mata pelajaran pilihan. Ketika satuan pendidikan ingin menyajikan mata pelajaran pilihan di kelas 11 awal, maka sudah dilakukan di kelas 10 layanan dasar. Layanan dasar ini dilakukan oleh guru BK untuk mengenal diri, minat, bakat, dan kemampuannya. Kemudian anak-anak diajak oleh guru BK untuk membuat rencana karir setelah SMA. Nah, apabila mereka sudah paham, maka dapat diizinkan untuk memilih mata pelajaran. Kalau misalnya belum, maka mereka membutuhkan layanan responsif. Nah, layanan responsif ini disajikan oleh guru BK apabila ada peserta didik yang setelah layanan dasar itu mereka belum bisa mengenal minat, bakat, dan karir yang akan dipilihnya di masa yang akan datang. Nah, kalau mereka sekarang sudah mengenali minat, bakat, dan kemampuan pribadinya, maka dilanjutkan dengan memilih. Nah, oleh karena itu, seperti tadi sudah disampaikan, disinilah peran guru BK pada penyelenggaraan mata pelajaran pilihan di kelas 11. Selanjutnya mari kita diskusikan tentang penyajian mata pelajaran pilihan. Ada dua opsi menyajikan mata pelajaran pilihan. Yang pertama disebut fixed class. Ini adalah kelas tetap. Jadi, di dalamnya terdapat peserta didik yang memilih mata pelajaran umum dan mata pelajaran pilihan yang sama. Sehingga dapat disajikan sebagai sebuah kelas yang tetap, di mana gurunya berkunjung ke kelas tersebut. Nah, tapi bisa juga dalam bentuk moving class. Moving class pada kelas mata pelajaran pilihan adalah sebuah kelas spesial, misalnya kelas sosiologi, kelas biologi, kelas ekonomi yang gurunya standby di sana. Sedangkan siswanya akan mengunjungi kelas tersebut. Suatu saat siswanya masuk ke kelas ekonomi, kemudian setelah selesai masuk lagi ke kelas pilihan yang lainnya. Jadi dalam hal ini kelasnya tetap, tapi siswanya yang berpindah-pindah. Contoh fixed class misalnya kelas 11A itu adalah kelompok peserta didik yang memilih mata pelajaran biologi, kimia, bahasa Inggris, dan ekonomi. Atau misalnya kelas 11B dengan mata pelajaran pilihan 20 JP, geografi, ekonomi, bahasa Inggris, dan informatika. Atau mungkin juga ada kelas 22 JP, dan bisa jadi ada kelas fixed class yang menyajikan fisika, matematika, informatika, bahasa Inggris, dan ekonomi, sehingga jumlah jam pelajarannya 25. Nah, beda lagi dengan moving class. Moving class ini adalah kelas-kelas yang dikunjungi anak-anak secara berputar. Kalau misalnya jam pertama dan jam kedua, seorang anak memilih fisika, maka dia mengunjungi gurunya yang ada di kelas fisika. Nanti 3 jam berikutnya dia akan lari ke informatika misalnya, dan seterusnya. Oleh karena itu jumlah kelas pada moving class ini sama dengan jumlah mata pelajaran yang disajikan di satuan pendidikan. Selanjutnya mari kita lihat contoh jadwal. Di fixed class, jadwal mata pelajaran umum dan mata pilihan dapat digabung pada jadwal reguler. Jadi mata pelajaran pilihan seperti kelas reguler saja semuanya. Tapi kalau di moving class memiliki dua opsi. Yang pertama, jadwal mapel pilihan setiap hari, misalnya di beberapa jam awal atau jam akhir. Jadi itu serempak, misalnya di
Misalnya mata pelajaran pilihan 2 jam atau 3 jam disajikan di awal jam pelajaran. Seluruh kelas, seluruh peserta didik di jam awal belajar mata pelajaran pilihan. Tapi ada opsi yang kedua, jadwal mapel pilihan disajikan penuh di hari tertentu. Misalnya di hari Kamis dan Jumat. Hari Senin, Selasa, dan Rabu itu semuanya mata pelajaran umum. Demikian tadi pembahasan singkat mengenai strategi penyelenggaraan mata pelajaran pilihan untuk SMA dan madrasah aliyah. Seperti saya sampaikan tadi, silakan membaca panduannya secara detail sehingga Anda dapat memperoleh informasi yang lengkap. Terima kasih sudah menyimak video ini. Kita akan bahas tema berikutnya, yaitu mengenai SKL, standar isi, dan capaian pembelajaran. Terima kasih. Salam edukasi dari Edunesian.